Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga entah bagaimana caranya. Namun, siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapa semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana yang telah ditimbulkannya ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu, masih selalu begitu. Seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina, Pondok Aren, Sabtu 10 Februari 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerpen Jawaban Alina dari trilogi Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Pertama, kita harus mengetahui tentang teori mimetik. Secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, sastrawan haruslah telah melakukan pengamatan terhadap perilaku-perilaku manusia di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, lalu membuat perenungan sebelum menuangkan dalam karya sastranya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa karya sastra pada hakikatnya adalah tanggapan seorang pengarang terhadap situasi di sekelilingnya. Nah, siapa yang menciptakan teori mimetik itu? Yaitu Plato. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Damono 1979 halaman 16. Kata mimesis dalam bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Abram 1981. Yang kita bahas hari ini adalah cerpen Jawaban Alina yang merupakan cerpen kedua dari trilogi Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ini adalah buku Sepotong Senja untuk Pacarku yang di dalamnya merupakan kumpulan cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma. Trilogi Senja dibuka seorang pria bernama Sukap yang mencoba mencuri senja dan memotongnya untuk diberikan kepada sang pacar, Alina. Sukap betapa bodohnya mencuri dan dikejar seluruh kota demi senja untuk Alina. Tapi apa yang Sukap curi itu tidak membuat senang Alina. Ini dijawab dalam jawaban Alina. Senja yang dikirimkan kepadanya dalam sebuah amplop baru sampai 10 tahun kemudian oleh seorang tukang pos. Ternyata tukang pos itulah yang masuk ke dalam amplop sehingga amplop itu terlambat disampaikan kepada Alina. Kita langsung ke teori mimetiknya. Tema senja yang diusung SGA adalah sebuah kritik sosial dan budaya dalam sejarah masyarakat kita. SGA pernah berkata jika jurnalis dibungkam, sastra berbicara. Dalam cerpen-cerpennya, SGA memberikan kritik-kritik sosial dibalut permainan kata yang bernama senja. Kritik itu terlihat juga pada ikan paus merah, hewan langka yang selalu diburu manusia. Terakhir dari jenisnya terpanah di punggungnya dengan jeritan purbanya mengarungi samudera selama bertahun-tahun. Ini terdapat dalam cerpen Jawaban Alina, yaitu tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Alina merasa tidak menyukai Sukap. Biarpun Sukap mengirim sepotong senja, malah membuat Alina benci karena potongan senja itu membuat ia lari ke atas puncak Himalaya. Karena senja dalam amplop itu mengakibatkan air bah bagai zaman Nabi Nuh. Dalam trilogi ini,
cerpen tukang pos dalam amplop ada di tengah dua cerita tersebut. Pertanyaan kenapa baru 10 tahun surat sukap baru nyampai ke Alina, ini ulah kejahilan tukang pos yang mengintip amplop senja dan tersedot ke dalamnya. Baru muncul kembali 10 tahun kemudian. Tukang pos di dalam cerita itu mencerminkan seseorang yang korup di pekerjaannya. Ia lalai sehingga kiriman tersebut terlambat 10 tahun. Di dalam masyarakat juga terjadi, terutama pemimpin-pemimpin saat itu yang korup dan tidak amanah. Hal ini terdapat dalam kutipan, mereka tidak pernah melihatnya sukap. Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Nah, kondisi sosial masyarakat yang melatar belakangi cerpen tersebut, pada masa itu, tahun 1991, ekonomi masyarakat susah sedangkan para pemimpin duduk dengan nyaman. Jadi penulis menulis cerpen ini untuk mengkritik pemimpin melalui coretan sastra dengan kata-kata yang menyindir seperti punahnya ikan paus merah dan tukang pos yang korup, serta terlambat disampaikannya kiriman selama 10 tahun menjadi bukti jika komunikasi pada masa itu sangat sulit. Cerpen ini mencerminkan kehidupan di desa dalam kutipan, kau tahulah sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya berkedip-kedip, pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu sukap. Jadi, mimetik yang terdapat dalam cerpen ini ada banyak, seperti tentang cerita tukang pos dan senja yang melimpah ruah sehingga terjadi bencana di muka bumi ini, dan ikan paus merah, serta anak-anak desa. Itu sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di mana ditulis dengan bahasa yang indah dan orang awam akan sulit mengerti tentang cerpen ini. Ada juga tentang kisah cinta Sukap dan Alina, di mana Alina tidak menunggu Sukap dan menikah dengan orang lain. Ini menunjukkan perempuan pada masyarakat yang sangat realistis. Hal ini terdapat pada kutipan, bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap. Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya, sebelum maupun sesudah kawin aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Itulah teori memetik cerpen Jawaban Alina karya Seno Gumira Aji Dharma. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap channel ini.